Haleluya, Shalom. Salam berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bersua kembali pada hari ini. Saya berdoa biarlah perjumpaan kita tidak pernah sia-sia, tetapi perjumpaan kita adalah perjumpaan sukacita. Karena memang kabar baik itu adalah memberikan kabar sukacita buat kita sekalian. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan satu tema topik penting buat kita, bahwa kehidupan kita itu adalah surat Kristus. Artinya surat itu dibaca, surat itu dilihat, surat itu juga harus dimengerti. Apa maksud dari surat itu? Surat Kristus itu bicara tentang sebuah keteladanan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat ketiga mengatakan bahwa kita ditulis bukan dengan tinta biasa tetapi oleh tinta Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Artinya peran dari Tuhan itu menjadi dominan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga keteladanan Kristus yang kita ikuti itu juga menjadi ketetapan buat kita untuk mengikutinya. Nah, keteladanan ini mengajarkan kepada kita tentunya tentang kasih, tentang kebaikan, nilai-nilai kehidupan. Karena namanya surat yang terbuka, saudara, yang dibaca, kemudian yang didengar, dilihat oleh orang, itu adalah kehidupan kita. Nah, kalau kehidupan kita tidak bersesuaian dengan firman, lantas bagaimana kehidupan kita, saudara? Siapa yang harus kita teladani kalau demikian? Bukankah keteladanan utama kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara? Kalau Tuhan mengajarkan kasih kepada kita, maka kasih itu juga yang harus kita sebarkan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Sehingga orang lain juga boleh merasakan bahwa menjalani hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan. Betul, saya percaya kesusahan ada, tangisan ada, kepedihan ada, air mata juga ada. Tetapi saudaraku sekalian, kita tidak harus selalu berkecimpung dalam keadaan itu. Keadaan memang tidak mengenakan, apalagi saudara bermimpi untuk menjadi orang yang hebat, semua terpenuhi, mimpi-mimpi kita terjawab, terkabul gitu ya, dan doa kita. Lantas kalau tidak terjawab, tidak terkabul di setiap doa kita, kita protes sama Tuhan. Tidak juga, saudara. Kadangkala doa yang kita naikkan, permohonan kita kepada Tuhan tidak terjawab. Kalau Tuhan bilang nanti, saudara harus menunggu dengan sebuah kesabaran. Memang orang berkata, saudara, menunggu itu adalah pekerjaan paling membosankan. Tetapi kalau menunggu jawaban dari Tuhan, itu sebenarnya tidak membosankan. Tetapi Tuhan sedang melatih sebuah kesabaran. Dan ini menjadi hal yang penting buat kita untuk kita mengerti. Bahwa ternyata surat terbuka itu mengajar kepada kita yang pertama, bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya harus bersesuaian dengan firman. Nah, yang kedua, saudara, kehidupan kita harus bersesuaian dengan perilaku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kehidupan kita bisa dilihat oleh orang lain, mengajar kepada kita bahwa ternyata hidup yang diteladankan oleh Tuhan Yesus tidak boleh diabaikan. Ini menjadi hal yang penting buat kita, sehingga dalam menjalani hidup ini sebenarnya kita sedang menjalani hidup yang orang lain juga menikmati, saudara. Hujan yang sama orang lain menikmati, panas yang sama orang lain menikmati. Kenapa kita harus mengeluh? Apalagi kita bersungut-sungut kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan atas semua keadaan yang menimpa kita. Tidak, saudara. Kalau engkau menteladani kehidupan Kristus, apapun keadaan harus kita terima dengan sukacita. Karena apa, saudara? Masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan setiap kehidupan kita, maka langkah-langkah jalan kaki kita adalah langkah-langkah yang benar. Maju terus, saudara. Sukses selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa, saudaraku sekalian, bantu share, kemudian komen, like, dan juga di subscribe. Itu yang penting ya, saudara, sehingga berkat Tuhan ini sampai kepada saudara kita, handetolan kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan pastinya jadi berkat buat kita. Sukses ya, saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.